Izinkan Bapak untuk tetap berada di tempat, transparan dan profesional. Pada tanggal 9 Desember yang lalu, Basnas sangat membanggakan berhasil yang direkomendasikan oleh lembaga sertifikasi internasional. Dan pada kesempatan kali ini, pagi ini yang sangat 9001-2000 yang akan diserahkan langsung. Luar biasa, peristiwa yang sangat luar biasa. Dan berikutnya kita akan lanjutkan acara kita dengan penyerahan penghargaan kepada perusahaan dan organisasi peduli zakat. Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu atau SIKIP yang akan diterima oleh Ibu Rosi Anton Apriantono. Silakan Pak. Yang ketiga, yang kelima, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk diwakili oleh Bapak Nugroho Yulakson. Yang keenam, PT Permodalan Nasional Madani Persero Mobile Aid diterima oleh Direktur Bapak Wityasmoro Sih Handayanto. Yang ke-13, PT Bank Tabungan Negara akan diterima oleh Bapak Maret DS Sentosa. Dan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin MSc untuk memberikan anugerah zakat award kepada penerima anugerah. TPI. Ya, hadirin sekalian, kita akan lanjutkan dengan penyerahan zakat award ya, diumumkan tadi malam. Kemudian yang kedua, untuk kategori kreativitas pemberdayaan program terbaik yaitu BAS Kabupaten Sukabumi akan diterima oleh Bapak Dr. Andes Haji Mustafa. Dan untuk kategori kelembagaan BAS terbaik yaitu BAS Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan anugerah zakat award kepada para penerima. Ya, penerima penghargaan yang untuk kali keempat Pak Ustadz Didin untuk tetap di atas panggung. Atas perannya selama ini dalam mendukung lembaga zakat nasional dan selalu menggunakan bukti stor zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dengan segala rasa hormat, kami mengundang Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono untuk berkenan menerima penghargaan dari Basnas berupa penyerahan PIN yang akan disematkan langsung oleh Ketua Umum Basnas. Ya. Kami persilakan kepada Pak Didin untuk kembali ke tempat dan Bapak Presiden untuk berkenan langsung memberikan sambutan dan nanti juga memperkenan dilanjutkan dengan penekanan tombol sebagai tanda baik dan insya Allah penuh berkah ini
kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenan rahmat dan ridhonya. Kita semua masih diberi kesempatan, kekuatan, dan semoga kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Marilah bersama-sama kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut Rasulullah, insya Allah termasuk kita semua sampai akhir zaman. Kita juga bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini dapat bersama-sama menghadiri milad ke-8 Badan Amil Zakat Nasional. Hadirin hadirat yang saya muliakan, atas nama negara dan pemerintah dan selaku pribadi, saya ingin menggunakan kesempatan yang baik ini untuk mengucapkan terima kasih, selamat, dan penghargaan yang tinggi kepada Basnas dengan seluruh jajarannya atas pengabdian dan kerja kerasnya selama ini sejak Basnas didirikan 8 tahun yang lalu. Inisiatif dan daya inovasi yang tinggi dari Basnas. Kita dengarkan tadi dari Profesor Didin misalnya, ada program-program unggulan yang menurut saya sangat tepat dalam upaya kita terus meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Misalnya program Indonesia Makmur, Indonesia Peduli, Indonesia Cerdas, Indonesia Sehat, dan yang terpenting Indonesia Takwa. Semoga program-program itu terus berkembang dan menghasilkan sesuatu yang lebih nyata di masa depan. Saya juga mencatat sejumlah prestasi yang membanggakan, meskipun Profesor Didin dengan rendah hati mengatakan tadi yang dilakukan Basnas belumlah maksimal, tapi tidak menghalang-halangi saya untuk mengucapkan selamat, terima kasih, dan penghargaan atas sejumlah prestasi. Tahun 2007, alhamdulillah, Basnas bisa mengumpulkan 770 miliar rupiah. 2008, meskipun dampak dari resesi perekonomian global telah mulai kita rasakan, Basnas berhasil mengumpulkan 930 miliar rupiah. Insya Allah, kalau kita mendapatkan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahun 2009 ini kita bisa mencapai lebih dari 1 triliun. Basnas, saya mendengarkan komitmen pimpinan-pimpinan dan keluarga besar Basnas akan berusaha keras, berjuang dengan gigih untuk mencapai sasaran itu, bahkan disebut-sebut 1,1 triliun. Saya menyampaikan pada pimpinan Basnas, jika di negeri tercinta ini yang umat Islamnya begitu besar, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, betul-betul melampaui angka 1 triliun itu, saya mengajak untuk melaksanakan tasyakuran bersama.
sambil mendorong lagi, mengajak lagi saudara-saudara kita untuk terus memberikan zakat sehingga jumlahnya pada saatnya nanti akan berlipat ganda dari apa yang dapat dikumpulkan sekarang ini. Saya juga mengucapkan selamat tentu saja atas penghargaan yang diterima Basnas, yaitu berupa ISO 9001-2000 yang tadi telah kita saksikan penyerahannya. Teruslah menjadi badan yang amanah, yang transparan, dan yang profesional. Jalankan amanah undang-undang dan misi keislaman dengan penuh tanggung jawab. Saya yakin Basnas bisa mengemban tugas yang tidak ringan tapi mulia itu. Sekaligus saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah mencatat prestasi yang luar biasa untuk mengembangkan dunia perzakatan di negeri tercinta ini. Teruslah memberi contoh dan teruslah menjadi contoh, karena yang saudara-saudara lakukan tiada lain adalah ibadah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini selaku seseorang yang sedang mengemban amanah di negeri ini, memimpin bangsa dan negara dan menjalankan roda pemerintahan, saya mengajak saudara semua, mengajak segenap umat Islam di tanah air dan juga seluruh rakyat Indonesia untuk membangun peradaban bangsa yang mulia. Khusus kepada umat Islam, mari terus kita membangun peradaban Islam yang luhur dan mulia pula. Peradaban sebuah bangsa, peradaban Islam yang kita banggakan dan junjung tinggi, tentu berangkat dari nilai-nilai dan praktek-praktek kita dalam menjalankan hidup dan kehidupan kita. Kita tentu ingin membangun kehidupan yang religius di Indonesia ini. Bagi umat Islam tentu kehidupan yang Islami, sebuah nilai-nilai yang menjunjung tinggi akhlakul karimah, menjunjung tinggi amar ma'ruf nahi munkar, menjunjung tinggi nilai-nilai ukhuwah, keberpihakan pada kaum fakir miskin dan duafa, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, kehidupan Islam yang penuh dengan kasih sayang, persaudaraan dan kedamaian. Itulah nilai-nilai karakter kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang hendak kita bangun dan tuju. Dan khusus umat Islam, saya katakan nilai-nilai dan kehidupan yang sungguh Islami. Kita sebagai bangsa Indonesia juga harus terus membangun persaudaraan dan kerukunan di antara kita semua. Kita harus memperkuat kesetiakawanan dan kepedulian sosial, termasuk membangun budaya tolong menolong. Kita juga mesti menjunjung nilai-nilai kehormatan dan kemandirian kita sebagai bangsa. Dan sebuah peradaban, sebuah kehidupan yang memiliki keseimbangan antara dimensi keimanan dan dimensi pengetahuan. Kalau itu kita jalankan, insya Allah saudara-saudara, kehidupan kita akan teduh, akan tentram, akan damai. Dan itulah sesungguhnya masyarakat yang kita tuju, masyarakat madani, a good society, yang bersama-sama kita perjuangkan makin tumbuh dan berkembang di negeri tercinta ini. Saudara-saudara, peradaban mulia seperti itu insya Allah dapat terwujud
apabila kita semua terus bersatu, melangkah bersama, dan bekerja lebih keras lagi. Tidak ada jalan yang lunak untuk mencapai tujuan yang mulia. Tuhan tidak akan merubah nasib sebuah kaum, kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri dan kaumnya dan masa depannya. Marilah kita amalkan apa yang tertuang dalam ajaran Islam yang sudah sangat lengkap dan mengatur semua kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Saya mengajak Basnas untuk aktif berpartisipasi dan berkontribusi sebagaimana yang Basnas dan Basda lakukan selama ini, dan teruslah menjadi contoh, memberi contoh untuk membangun peradaban yang luhur dan mulia itu. Hadirin hadirat yang saya muliakan, kemiskinan adalah musuh besar Islam. Kemiskinan juga masalah fundamental yang dihadapi oleh bangsa-bangsa sedunia. Alhamdulillah atas kerja keras kita semua, bukan hanya pemerintah, kita semua. Tahun lalu angka kemiskinan kita menurun dari angka kemiskinan tahun sebelumnya. Tercatat dalam catatan Badan Pusat Statistik, kemiskinan tahun lalu turun menjadi 15,4% dari angka 17,7% tahun 2007, dan angka itu adalah angka terendah selama 10 tahun terakhir. Tapi kita belum lega, masih harus kita turunkan lagi secara sistematis dan berkelanjutan melalui upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan perjuangan yang gigih di antara kita semua. Kemiskinan di dunia sebagaimana saya katakan tadi memang masih tinggi. Penduduk dunia sekarang ini sekitar 6,6 miliar. Separuh dari jumlah itu masih tergolong miskin dan setengah miskin. Di dunia setiap malam ada 800 juta yang tidurnya kurang nyenyak karena lapar. 200 juta diantaranya adalah anak-anak. Marilah kita melihat diri kita sendiri, melihat kanan kiri depan belakang kita. Apakah kita tergolong yang tidak bisa tidur nyenyak di malam hari? Kalau tidak, bersyukurlah. Hidup kita lebih baik seraya ingat bahwa kita harus menolong mereka yang termasuk 800 juta di seluruh dunia, utamanya bangsa kita sendiri. Di sini relevansi Basnas, di sini relevansi semua lembaga yang mengumpulkan sesuatu dari mereka yang berpunya, menyalurkannya secara benar kepada mereka yang memerlukan. Ini satu misi yang luhur. Pemerintah tentu saja, saudara-saudara, bekerja amat keras untuk terus-menerus menanggulangi kemiskinan di negeri kita, terus-menerus meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 5 tahun yang lalu sejak saya mengemban amanah bangsa dan negara, saya telah menetapkan satu paradigma untuk menggarisbawahi paradigma pembangunan yang selama ini kita anut, tetapi dalam implementasinya sering tidak disertai dengan program-program konkret, termasuk alokasi anggaran yang ada dalam APBN dan APBD. Apa itu? Kita semua tahu bahwa
kebijakan ekonomi yang kita bangun adalah pertumbuhan disertai pemerataan. Growth with equity. Semua tahu. Tetapi bagaimana mewujudkan semboyan itu dalam aksi-aksi yang konkret? Yang pemerintah lakukan sekarang ini dan akan terus kami kembangkan, mulai dari APBN sudah kita tata berapa besar porsi untuk pertumbuhan, tapi berapa besar pula porsi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk porsi penanggulangan kemiskinan. Di sini harus pas, tepat, dan seimbang. Kalau terlalu sedikit, terlalu kecil, anggaran untuk social safety net misalnya, anggaran untuk membantu langsung masyarakat miskin misalnya, maka semboyannya benar, implementasinya keliru. Kita benahi semuanya, kebijakan dan program-program sekarang ini. Tentu saja belum sempurna, tentu saja selalu ada kekurangan. Tapi tekad kami dengan tulus saudara-saudara ingin secara serius mengurangi angka kemiskinan di negeri tercinta ini. Saudara telah mengenal program-program aksi yang sifatnya pro masyarakat miskin untuk mengangkat harkat dan martabat serta tingkat kesejahteraan mereka yang disebut dengan pro-poor policy. Ada klaster satu yang disebut membantu langsung masyarakat yang memang sungguh tidak berdaya, yang memang miskin. Saya mengatakan masih miskin karena insya Allah suatu saat mereka tidak miskin lagi. Ini bukan mendidik yang salah sehingga bangsa kita ada yang mengatakan menjadi pengemis. Konsepnya keliru. Negara bertanggung jawab dan wajib membantu mereka yang tidak bisa hidup layak, tidak memiliki keberdayaan, dan memang miskin secara absolut. Ajaran Islam apalagi sangat jelas. Oleh karena itulah kita berikan bantuan langsung masyarakat. Contohnya, bagi yang sungguh memerlukan, kita berikan bantuan langsung tunai. Pada saatnya tidak kita berikan bantuan ketika yang bersangkutan makin berdaya. Ada lagi bantuan langsung tunai bersyarat yang disebut program keluarga harapan, agar hidupnya sedikit layak saja. Kita berikan bantuan pendidikan bagi yang miskin, program-program BOS dan program-program sejenis di dunia pendidikan. Kita berikan bantuan kesehatan gratis bagi yang miskin, Jamkesmas misalnya. Kita berikan bantuan beras murah bagi yang masih miskin. Kita berikan bantuan mereka yang terkena musibah bencana, lanjut usia, penyandang cacat berat, dan sebagainya. Ini kewajiban negara yang juga merupakan nilai-nilai yang Islami. Bagi yang mulai berdaya, tentu kita tidak berikan paket yang sama. Kita bikin program pemberdayaan atau program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, PNPM mandiri. Tahun ini seluruh kecamatan di Indonesia kita berikan bantuan 3 miliar rupiah. Untuk apa? Silahkan digunakan sendiri oleh masyarakat di kecamatan dan desa itu. Untuk apa? Untuk membangun infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial, meringankan beban hidup komunitas itu. Dan yang ketiga, bagi yang lebih di atas lagi, ingin mandiri, ingin banyak memberi, karena budaya memberi adalah budaya yang mulia, maka
yang mereka berusaha, baik usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, kita bantu, berikan bantuan permodalan yang disebut dengan kredit usaha rakyat yang mendapatkannya lebih mudah dibandingkan kredit yang biasa. Alhamdulillah tahun lalu bisa kita salurkan 12 triliun rupiah untuk 1,5 juta nasabah. Tahun ini kami lipat gandakan dengan harapan sekitar 20 triliun rupiah bisa mengalir sehingga meringankan beban bagi bisa membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Saudara-saudara, kalau bisa kita ibaratkan, klaster pertama bantuan langsung masyarakat itu memberikan ikan. Memang yang diperlukan ikan oleh komunitas itu. Di atasnya lagi kita berikan kail. Di atasnya lagi kita berikan perahu untuk dia bisa mencari nafkah dengan lebih baik. Mengapa saya jelaskan ini semua? Agar Basnas dengan keluarga besarnya menyerasikan apa yang dilakukan, bersinergi, akan lebih berhasil lagi, lebih cepat lagi kita menurunkan kemiskinan, karena bukan hanya mengandalkan program-program pemerintah, tapi juga bantuan program lain, bantuan kegiatan lain, sebagaimana Basnas lakukan dengan 5 program unggulan tadi. Basnas sungguh saya harapkan bisa memperkuat dan melengkapi upaya pemerintah itu, dan bahkan Basnas bisa menyalurkan langsung secara lebih cepat dan tepat. Dan saya berharap ke depan mari kita bangun kemitraan yang baik antara Basnas dengan pemerintah. Basda demikian juga. Di sini saya kenal ada Seksda Kaltim, ada Pak Wali Kota Balikpapan, dan pejabat yang lain. Tolonglah sedekat mungkin dengan Basnas dan Basda. Pemimpin harus peduli, pemimpin harus betul. Saudara-saudara, di Indonesia ini tidak ada wilayah yang tidak ada pemimpinnya, tidak ada masyarakat yang tidak ada pemimpinnya, mulai dari lurah, kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, dan pemerintahan pusat. Jika semua peduli, semua turun ke lapangan, semua sungguh bekerja sama dengan yang lain, maka lebih cepat lagi upaya kita membangun bangsa, meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dengan harapan Profesor Didin dan hadirin sekalian, mari kita semua benar pengumpulan zakat, penyaluran zakat, pendayagunaan zakat, transparansi, dan profesionalisme sangat diperlukan. Itulah saudara-saudara, saya minta dukungan saudara untuk melakukan perang terhadap berbagai penyimpangan dan korupsi di negeri ini. Aset negara, uang negara yang selamat dari penyimpangan, dari korupsi, tentu lebih banyak lagi yang bisa kita gunakan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesehatan, dan program-program lain. Dan akhirnya hadirlah keadilan bagi semua, hadirlah kesejahteraan yang makin baik. Saya akhirnya mengajak semua pihak, bukan hanya yang ada di ruangan ini, tapi seluruh komponen bangsa, seluruh rakyat Indonesia, dan berkaitan dengan zakat yang dikelola Basnas, ya umat Islam di tanah air, untuk membayar zakat dengan benar sesuai dengan kewajibannya. Kita ingin makin banyak di antara kita yang sungguh sadar dan gemar mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Marilah kita berlomba-lomba dalam kebajikan, berlomba-lomba berbuat yang baik, yang bermaslahat bagi masyarakat kita.
Sebagaimana pula bagi semua wajib membayar pajak bagi yang telah memenuhi persyaratan untuk membayar pajak. Umat Islam di negeri kita ini, sekali lagi saya katakan, besar. Marilah melalui gerakan zakat yang alhamdulillah makin berhasil ini, kita betul-betul kembangkan budaya memberi. Karena saya tahu Islam itu tidak menyukai yang mudah menyerah, tidak berikhtiar, lantas meminta-minta. Sebagaimana kita diingatkan oleh seorang ulama bahwa kita mesti mengejar dunia kita seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya, 1000 tahun lagi. Tapi kita harus mengejar akhirat kita seolah-olah esok kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir sekali, ini kesempatan yang baik, saya ingin menyampaikan tentang satu tragedi kemanusiaan yang ada di Palestina. Saudara-saudara, mohon maaf. Sekarang ini sedang terjadi sebuah tragedi kemanusiaan yang tidak pernah terbayangkan. Saya tidak ingin mengulangi. Saudara bisa mengikuti dari televisi-televisi baik internasional maupun nasional, mengikuti berita dan informasi yang lain. Saya katakan sudah melampaui batas. Sudah sebuah tragedi yang tidak mungkin umat manusia sedunia membiarkannya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sejak awal bukan hanya mengutuk dan mengecam serangan Israel, tapi kami telah dan terus dan akan terus bekerja dan berbuat. Beberapa saat setelah terjadi itu, saya menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden Dewan Keamanan PBB. Sebagaimana peran kita dulu untuk mengakhiri serangan Israel di Lebanon. Usulan Indonesia, usulan saya, agar ada pertemuan puncak OKI dan alhamdulillah dilaksanakan di Kuala Lumpur. Usulan saya, telepon dan tertulis ke Sekjen PBB, segera dihentikan gencatan senjata. Dan Indonesia mengirim pasukan pemelihara perdamaian yang sekarang masih bertugas di perbatasan Lebanon dan Israel. Sekarang pun harus dilakukan seperti itu. Saya kecewa memang karena Dewan Keamanan PBB lambat dalam mengambil keputusan, dalam mengeluarkan resolusi. Resolusi pun sekarang tidak dipatuhi, sehingga korban masih berjatuhan. Oleh karena itu, alhamdulillah sejak kemarin Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan sidang darurat Majelis Umum, dan itu atas usulan kita, atas surat yang kita sampaikan dan pidato Duta Besar kita dalam sidang Dewan Keamanan PBB sebelum resolusi 1860 dikeluarkan. Maksud saya, karena Dewan Keamanan PBB dengan resolusinya tidak bisa menghentikan, maka biarlah dunia mendengar suara bangsa-bangsa sedunia yang bisa disuarakan dalam sidang darurat Majelis Umum. Bagaimana kehendak dunia? Kalau Dewan Keamanan itu hanya 15 anggota, 5 negara anggota tetap, 10 negara anggota tidak tetap. Sayang sekali kita sudah berakhir sebagai anggota tidak tetap pada tahun 2008 yang lalu. Meskipun kita masih diberi kesempatan untuk menyuarakan posisi Indonesia. Diplomasi akan terus kita lakukan. Kemarin saya bertemu dengan representasi PBB yang ada di Indonesia.
saya bertemu dengan Perdana Menteri Syria, saya menelpon Presiden Prancis Sarkozy yang juga ingin menghentikan serangan Israel dan memulihkan keamanan di Palestina, di Gaza, dan sejumlah diplomasi yang kita lakukan. Dengan tujuan segera untuk dipulihkan keamanan dan ketertiban. Apakah hanya itu yang dilaksanakan pemerintah Indonesia? Tidak. Kita juga tahu bahwa ada permasalahan besar bagi saudara-saudara kita di Palestina. Itulah sejak awal kita mengirimkan obat-obatan, kita mengirimkan dokter, mengirimkan tim dokter dan tenaga medis, dan juga uang tunai yang sekarang sudah berada di depan. Kita juga langsung membantu seperti itu. Ada yang mengatakan, apakah kita tidak mengirim sukarelawan jihad? Saudara-saudara, saya juga terus berkomunikasi dengan para pemimpin yang ada di Timur Tengah. Saya panggil Duta Besar Palestina, kemarin saya bertemu dengan pimpinan PBB dan yang lain. Yang diperlukan saudara kita di Gaza sekarang ini bukan tambahan senjata, tambahan bom, tambahan roket, tambahan tank, tambahan serangan pesawat udara. Yang mereka butuhkan adalah makanan, obat-obatan, listrik, alat kesehatan, semua. Sehingga kesetiakawanan kita, jihad kita, marilah kita salurkan berupa apa yang mereka sangat perlukan untuk tetap hidup. Dengan begitu, we save the lives of our brothers and sisters in Palestine, in Gaza. Saya menganjurkan, marilah kita memberikan sumbangan langsung dalam bentuk apapun untuk mengurangi penderitaan kemanusiaan yang sangat tinggi, sambil kita terus berjuang. Andai kata gencatan senjata segera dilakukan, saya sudah mengirim surat, saya sudah meminta Indonesia menawarkan diri untuk ikut menyumbangkan pasukan pengawas untuk memastikan tidak ada serangan-serangan lagi di Gaza. Semua itu kita lakukan, saya minta dukungan saudara semua, dan saya dengar Basnas juga ingin menghimpun bantuan untuk membantu saudara-saudara kita. Itu bagus, silahkan. Di samping pemerintah juga melakukan kewajibannya dan terus akan berjuang dengan gigih. Saudara-saudara tentu mulia kalau memberikan bantuan-bantuan seperti itu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih dan penghargaan saya kepada Basnas yang terus bekerja keras. Dan tadi saya mendapatkan penghargaan PEN, kehormatan bagi saya. Saya berterima kasih meskipun saya sebagaimana saudara yang lain dalam membayar zakat, mengeluarkan zakat, infak dan sedekah itu demi Allah semata, dengan keikhlasan dan kesadaran. Namun tentu kehormatan bagi saya untuk menerima penghargaan tadi. Demikianlah saudara-saudara, dan sekaligus mengakhiri sambutan. Kami undang Ketua Umum Basnas dan Menteri Agama Republik Indonesia untuk mendampingi Bapak Presiden menekan tombol sebagai tanda secara resmi zakat akan segera kita luncurkan. Silakan Pak. Ya, zakat adalah fasilitas pembayaran zakat secara online di counter-counter di luar kantor Basnas, di mana muzaki akan langsung mendapatkan bukti store zakat yang sah. Iya. Terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, Haji Amidah, Wakil Ketua MPR RI,